Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Asghar Kamil dari kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas yang Bapak berikan, yaitu membuat video penjelasan tentang tugas UTS yang meliputi membaca teks dan juga menjelaskan makna serta termasuk macam kalimat apa, dan di akhir nanti saya akan membacakan terjemahan yang saya dapat simpulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min syuruti sihhatis sholati taharatul makani wathawbi wal badani minan najasati. Wa tusallil mar'atu ma lam takun haidan aw nufasa fa idza taharat shalat duna qada'i ma fataha minas shalah. Wa bis salati yahsulul muslimu 'ala naf'il kabir fa huwa fi rahmatillah. Nah, ini langsung ke klasifikasi atau pencaritahuan tentang termasuk macam kalimat apa juga maknanya. Wa itu huruf, dia nggak bisa berdiri sendiri, artinya dan. Min, saya akan langsung menyebutkan arti, jadi kayak min, dari, langsung habis itu macam kalimatnya dan sebabnya. Wa huruf, wa dan termasuk huruf karena nggak bisa berdiri sendiri. Min huruf, min dari termasuk huruf karena nggak bisa berdiri sendiri, dia huruf jar. Syuruti, syarat-syarat termasuk isim karena terletak setelah jar. Sihati, kesahan termasuk isim karena ada ta marbutoh. As-sholati, sholat termasuk isim karena ada alif lam. Taharatu, sucinya termasuk isim karena ta marbutoh. Al-makani, tempat termasuk isim karena ada alif lam. Wa huruf, wa dan termasuk huruf karena nggak bisa berdiri sendiri. Atau bi, pakaian termasuk isim karena ada alif lam. Wa dan termasuk huruf karena gak bisa berdiri sendiri. Al-badani, badan termasuk isim karena ada alif lam. Minan najasati, min dari termasuk huruf karena gak bisa berdiri sendiri. An-najasati, najis termasuk isim karena ada alif lam. Wa huruf, wa dan termasuk huruf. Tusolli, salat, tapi ini merujuk pada perempuan. Tanda fi'il termasuk fi'il karena ada na itu di awal. Al-mar'atu, perempuan termasuk isim karena ada alif lam. Ma lam takun, ma itu huruf nggak bisa berdiri sendiri. Lam juga, ma itu artinya apa, lam itu artinya tidak, takun itu ada. Tapi kalau disatuin jadi ma lam takun selagi si perempuan ini enggak dalam keadaan haidon, orang yang haid termasuk isim karena ada tanwin. Takun ini kenapa pakai ta di awal bukan ya, karena fi'il atau isim dari si kanannya ini adalah mar'ah, yang mar'ah ini adalah muannas, jadi menggunakan ta. Au nufasa'a, lanjut. Au nufasa'a, au itu huruf nggak bisa berdiri sendiri, artinya atau. Nufasa'a, orang yang nifas termasuk isim karena alam. Fa'idha, fa itu huruf nggak bisa berdiri sendiri, artinya maka. Idha itu ketika. Isim zorof termasuk isim zorof karena menunjukkan kondisi waktu. Tohuro, tohuro suci termasuk fi'il, sedangkan ta di depannya ini adalah untuk menunjukkan siapa fa'ilnya, atau dia ini ya merujuk pada mar'ah. Sholat, sholat itu fi'il, sedangkan ta'na isim domir menuju pada mar'ah lagi. Duna, tanpa termasuk huruf karena nggak bisa berdiri sendiri. Qodoi, isim, qodoi mengkodo termasuk isim karena menunjukkan nama benda, atau bisa juga fi'il karena menunjukkan pekerjaan. Cuman kalau fi'il itu nggak bisa berakhiran kasroh, jadi ini kita ambil aja isim. Ma fataha, ma itu fi'il, huruf artinya itu apa atau perkara. Fataha, fata itu fi'il, artinya terlewat. Ha ini merujuk ke isim domir, ini isim domir merujuk ke sholat. Minas sholati, min itu isim, min itu dari termasuk huruf. As-sholati, sholat termasuk isim karena ada alif lam. Wa bis sholati, wa itu huruf, bi juga huruf, mereka nggak bisa berdiri sendiri. As-sholati,
Sholat termasuk isim karena ada alif lam. Yahsulu fiil, ada ana itu di awal, artinya mendapatkan. Al muslimu, orang Islam, termasuk isim karena isim fa'il karena ada alif lam. Ala itu huruf nggak bisa berdiri sendiri. An-naf'i artinya manfaat, termasuk isim karena ada alif lam. Al-kabiri besar, termasuk isim karena ada alif lam. Fa maka, termasuk huruf karena nggak bisa berdiri sendiri. Huwa isim domir, artinya dia, jadi ini menuju ke al-muslim. Fi itu isim dzaraf, artinya di, yang menunjukkan tempat. Rahmatillahi, rahmah itu kasih sayang. Rahmatillah ini berarti merujuk pada kasih sayangnya Tuhan. Dia tuh isim karena dia menjadi mudhof, juga ada tamarbutoh. Allahi itu adalah isim karena Allah tuh kata benda, enggak, karena ada alif lam. Lalu saya akan melanjutkan ke terjemahan. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu syarat sahnya sholat adalah sucinya tempat. Terangnya. Sucinya tempat, pakaian, dan juga tempat sholat, pakaian yang digunakan sholat, dan juga badan ketika ingin sholat dari najis. Jadi kita ini harus suci. Seorang perempuan itu diwajibkan atau harus sholat selama ia tidak sedang dalam keadaan haid ataupun nifas. Dan apabila si perempuan ini sudah suci atau sudah bebas dari haid dan nifas, maka ia diwajibkan sholat tanpa mengqadha sholat-sholat yang terlewat sebab nifas ataupun haid. Lalu di akhir dijelaskan bahwasanya sholat ini memiliki manfaat yang besar. Dengan redaksi, dengan sholat seorang muslim dapat mendapatkan manfaat yang besar, yaitu ia dapat berada di rahmat Tuhannya, rahmat Allah. Mungkin sekian cukup dari saya, Ali Aswar Kamil, sebagai kewajiban melakukan UTS pada mata kuliah bahasa Arab semester 1. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.